Hari ini kita lanjutkan materi mengenai gas ya, sedikit lagi. Terakhir kita sudah sampai sini ya. Bagaimana menghitung laju perbandingan baik laju efusi maupun difusi menggunakan hukum Graham. Selanjutnya di sini ada teori kinetika gas yang menjelaskan tentang bagaimana hukum-hukum yang sebelumnya kita pelajari, tekanan berbanding terbalik dengan volume, tekanan berbanding lurus dengan temperatur, volume berbanding lurus dengan temperatur, itu kita bisa jelaskan menggunakan teori kinetika gas. Ya. Kita lihat di sini ada 4 postulat dalam teori kinetika gas yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan sifat-sifat gas terkait tekanan, volume, dan temperatur. Yang pertama, partikel gas ideal itu sangat kecil sehingga volumenya diabaikan. Jadi untuk gas ideal ya kita mengasumsikan bahwa volume gas itu kita abaikan ya. Jadi volume gas hampir sama dengan 0 karena ukuran partikelnya ini sangat kecil. Kemudian yang kedua, partikel itu selalu bergerak ya, bergerak bebas, bergerak acak, dan tumbukan dengan dinding bersifat lenting sempurna, sehingga laju sebelum dan setelah tumbukan sama. Kenapa kita bisa merasakan tekanan dari gas sama seperti kalau kita mengayunkan tangan kita di udara, gitu ya, kita merasa ada hembusan angin, kita merasakan tekanan dari udara tersebut. Kenapa? Karena gas tersebut bertumbukan dengan dinding atau dengan kulit kita. Ya, jadi tekanan itu diakibatkan dari tumbukan dengan dinding. Artinya kalau misalnya semakin banyak tumbukan dengan dinding, maka tekanannya akan semakin besar. Ya, itu yang diakibatkan partikel selalu bergerak, postulat yang kedua. Lalu postulat yang ketiga, tidak ada gaya yang bekerja antar partikel, sehingga tidak ada interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak satu sama lain. Jadi dianggap kalau untuk gas ideal, mau gas apapun itu yang berada dalam suatu campuran, itu tidak bereaksi satu sama lain. Jadi tumbukannya dengan dinding itu tidak dipengaruhi oleh gaya tarik atau gaya tolak dengan gas di dalam wadah tersebut. Dan yang terakhir, energi kinetika gas berbanding lurus dengan temperatur dalam satuan Kelvin. Energi kinetik jadi berbanding lurus dengan temperatur dalam satuan Kelvin. Energi kinetik yang dimaksud di sini adalah energi kinetik rata-rata. Karena dalam suatu wadah tidak semuanya partikel gas itu memiliki energi kinetik yang sama. Ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang mungkin rata-ratanya di fraksi yang dominannya itu ada di tengah-tengah. Karena kan tumbukannya beda-beda ya, ada yang mungkin langsung dengan dindingnya, ada yang ketemu dulu dengan ada yang ketemu dengan sesama partikel gas sehingga energi kinetiknya berkurang dibandingkan dengan yang mungkin langsung bertumbukan dengan dinding. Ya, kalau energi kinetik ini berbeda-beda dalam suatu wadah untuk setiap partikel gas. Nah, keempat postulat ini kita harus bisa menggunakannya untuk menjelaskan hukum-hukum gas. Yang pertama, di sini kita sudah mempelajari ada hukum Boyle. Kalau kita lihat dari gambarnya, kita bisa memberikan tekanan yang lebih rendah, ya, misalnya dengan memberikan beban yang lebih ringan. Di sebelah kiri ini diberikan beban 1 kg, di sebelah kanan 2 kg. Karena ini lebih berat, maka ini akan menekan piston ini ke bawah. Akibatnya, ini ketika tekanan kita naikkan, kita bisa melihat di sini volumenya menjadi lebih kecil. Ya, hukum Boyle menyatakan bahwa pada jumlah mol, ini jumlah molnya sama, dan temperatur yang sama, berlaku tekanan dikalikan volume itu sama dengan suatu konstanta atau tekanan berbanding terbalik dengan
volume. Dalam gas ideal, jadi tekanan ini suatu konstanta, ini pada jumlah mol dan temperatur yang sama, R tetapan gas, ini jadi suatu konstanta, berbanding terbalik dengan volume. Nah, bagaimana teori kinetika gas menjelaskan sifat ini? Tadi di postulat yang kedua, ya, partikel bergerak bebas, menumbuk dindingnya sehingga memberikan tekanan. Penurunan volume, di sini kita bisa lihat dari A ke B, penurunan volume berarti meningkatkan frekuensi tumbukan partikel gas pada dinding. Karena kan sekarang volumenya menjadi lebih kecil, kemudian kalau kita lihat peluang dari partikel untuk menumbuk dinding ketika volumenya lebih besar, berarti kan lintasannya semakin jauh. Kalau volumenya kita perkecil, maka frekuensi untuk menumbuk dindingnya itu akan semakin besar. Jadi penurunan volume berarti meningkatkan frekuensi tumbukan partikel gas pada dinding. Akibatnya ini akan meningkatkan tekanan. Sebabnya mengapa pada hukum Boyle tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi di sini kita menggunakan postulat teori yang kedua. Jumlah tumbukan dengan dinding ini sebanding dengan tekanan gas. Sekarang yang kedua, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa pada jumlah mol yang sama, volume yang sama, tekanan ini berbanding lurus dengan temperatur. Atau untuk gas ideal, tekanan sama dengan NR per V, ini konstanta, dikalikan temperatur. Bagaimana cara kita menjelaskan kenapa ketika temperatur dinaikkan, tekanan ini juga naik. Nah, ini kita pakai postulat yang keempat, ya. Energi kinetik rata-rata itu berbanding lurus dengan temperatur dalam Kelvin. Dalam ruang dengan volume tetap, kalau kita naikkan temperaturnya, maka energi kinetik rata-ratanya juga akan naik. Energi kinetik rata-rata naik, maka kecepatan rata-rata molekul gas menumbuk dinding akan semakin cepat. Jadi ini gabungan dari postulat yang keempat dan kedua. Berkaitan dengan energi kinetik sebanding dengan temperatur, lalu frekuensi tumbuhan dengan dinding itu sebanding dengan tekanan. Ya, akibatnya ini akan menaikkan tekanan. Hal ini yang menjelaskan hubungan tekanan dan temperatur pada hukum Gay-Lussac. Ya. Oke. Yang ketiga, hukum Charles. Hukum Charles menyatakan bahwa pada jumlah mol dan tekanan yang tetap, maka volume berbanding lurus dengan temperatur. Pokoknya kalau ada temperatur ya berarti kita pakai postulat yang keempat kita pakai ya. Bila temperatur naik, maka akan diikuti dengan kenaikan energi kinetik rata-rata. Ini kan dilakukan pada tekanan konstan ya. Jadi kecepatan rata-rata partikel gas menumbuk dinding akan semakin cepat dan menyebabkan kenaikan tekanan. Nah, tapi di sini tekanannya dibuat konstan. Supaya tekanan tidak naik, maka efeknya dari kenaikan tekanan ini supaya kita bisa buat tetap, ini yang akan mendesak perbesaran volume. Ya. Jadi pokoknya kalau ada kaitannya dengan temperatur, berarti energi kinetik rata-ratanya naik. Karena kita harus membuat kondisinya supaya tekanannya konstan, maka parameter yang satu lagi yang harus berubah. Supaya tekanan naik, maka volumenya harus naik juga. Ya. Supaya tekanannya konstan, karena di sini ketika energi kinetiknya naik, volumenya naik, maka kita harus turunkan tekanannya. Volumenya yang kita naikkan. Ya. Selanjutnya, hukum Avogadro. Hukum Avogadro menjelaskan bahwa pada tekanan dan temperatur yang konstan, perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Penjelasannya, bila jumlah partikel gas yang mengisi ruang bertambah, maka untuk mempertahankan, otomatis kan sebetulnya kalau bertambah
frekuensi tumbukan dengan dinding juga harusnya naik kan ya. Tapi kita ingin mempertahankan tekanan dan temperaturnya yang tetap. Maka kenaikan jumlah partikel supaya tekanannya tetap, ini harus diimbangi dengan kenaikan volume. Itu sebabnya mengapa pada tekanan dan temperatur tetap, perbandingan jumlah zat setara dengan perbandingan volume. Jadi semuanya itu bisa kita jelaskan pertama kalau kita paham tekanan itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh tumbukan dengan dinding. Kondisi yang bagaimana saja yang bisa meningkatkan frekuensi tumbukan gas dengan dinding. Itu kita bisa jelaskan apakah jumlah molnya kita perbesar, tekanannya kita turunkan, ya ada berbagai cara. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima, teori Dalton ini terkait dengan tekanan parsial. Menurut Dalton, tekanan total itu sama dengan jumlah dari tekanan masing-masing individu gas. Nah, ini kita gunakan postulat yang ketiga, semua partikel gas bebas satu sama lain. Jadi tidak ada interaksi antara sesama molekul gas, sehingga tekanan total merupakan jumlah tumbukan independen masing-masing partikel gas. Ini untuk gas ideal ya. Kalau gas nyata beda lagi. Yang terakhir, penjelasan hukum Graham terkait laju efusi. Kita di awal sudah tahu rumusnya seperti ini ya. Laju efusi A dibagi terhadap laju efusi B ini sama dengan akar kebalikan dari massa molarnya. Kita pakai postulat yang keempat, pada tekanan dan temperatur yang sama, energi kinetika rata-rata, di sini ada barnya, untuk dua gas juga sama, karena energi kinetik itu hanya bergantung pada temperatur dalam Kelvin. Kita coba turunkan energi kinetik sama dengan setengah massa gas A dikali kecepatan rata-rata gas A dikuadratkan, ini juga sama. Lalu ini bisa kita coret, kita hilangkan, kita akhirnya punya perbandingan kecepatan rata-rata kuadrat dari A dibagi dengan kecepatan rata-rata kuadrat dari B sama dengan massa dari gas B per gas A. Sini tinggal kita akarkan, berarti kan laju kecepatan rata-rata A dibandingkan dengan laju kecepatan rata-rata B itu sama dengan akar dari massa B per A. Dan massa ini kalau pada mol yang tetap ini kan sebanding dengan massa molar. Jadi hukum Graham ini diturunkan dari postulat yang keempat terkait energi kinetik rata-rata suatu molekul itu sebanding dengan temperaturnya dalam Kelvin. Nah, itu postulat dalam teori kinetika gas untuk menjelaskan sifat gas ideal. Ya, tapi kan pada kenyataannya gas ideal itu hampir mungkin tidak ada atau bisa kita buat hanya pada kondisi tertentu saja. Nah, itu yang saya tanyakan minggu lalu ya. Pada kondisi yang bagaimana gas nyata itu berperilaku mirip seperti hampir seperti gas ideal. Gas nyata ini mengalami penyimpangan dari gas ideal. Kalau berdasarkan hukum gabungan gas, tekanan kali volume dibagi temperatur, ini suatu konstanta. Kalau dalam hukum gas ideal, maka konstantanya itu kita sebut sebagai R. Nah, kenapa kita tidak menemukan gas ideal? Apa yang menyimpang dari gas ideal tersebut? Tadi di postulat yang pertama, gas itu volumenya kita abaikan. Padahal pada kenyataannya, gas itu memiliki volume. Ya. Jadi di sini penyimpangan yang pertama, volume gas nyata itu sebetulnya lebih besar dibandingkan volume gas ideal, di mana dalam volume gas ideal ini hampir sama dengan 0, diabaikan. Kemudian yang kedua, pada gas nyata, partikel berinteraksi satu sama lain, baik itu tolak-menolak maupun tarik-menarik. Interaksi ini menyebabkan molekul gas
bisa saja membentuk suatu agregat, dimer, trimer, sehingga bisa menurunkan tekanan. Contoh, misalnya gambarannya seperti ini. Kalau gas ideal, ini kan tidak ada interaksi. Jadi, bergerak bebas saja dalam misalnya garis lurus untuk bertumbukan dengan dinding. Tapi kalau dalam gas nyata, karena ada interaksi, misalnya antara satu gas dengan gas lain, ada tarik-menarik, ada tolak-menolak, maka lintasannya itu tidak lurus seperti ini. Jadi lintasannya lebih panjang karena ada interaksi dibandingkan dengan gas ideal. Akibatnya frekuensi tumbukan dengan dindingnya pun menjadi berkurang. Ada yang mungkin lebih ditarik oleh molekul gas lain dibandingkan dia harus bertumbukan dengan dinding. Akibatnya volume gas nyata kalau kita hitung itu selalu lebih kecil dari volume gas ideal. Nah, ini gambaran penyimpangan gas nyata kalau kita buat PV per RT untuk gas nyata ini untuk gas ideal harusnya nilainya sama dengan 1 pada semua kondisi. Tapi kenyataannya di sini misalnya ada 4 gas, N2, CH4, H2, CO2. Kalau kita buat aluran ini berdasarkan temperatur saja, tekanan, kita bisa melihat nilainya itu mendekati 1 hanya pada tekanan yang rendah. Jadi, kondisi yang pertama, kapan gas nyata itu hampir bersifat seperti gas ideal? Kalau tekanannya itu sangat rendah, kalau kita lihat dari grafik ini. Bagaimana cara menjelaskannya? Pada tekanan yang rendah, artinya kita bisa bayangkan volume, kalau kita balik lagi ke sini, hukum Boyle, anggap ini kita buat tekanan yang cukup rendah, nanti volume wadah tersebut akan semakin besar karena kalau kita bandingkan misalnya dalam tekanan yang tinggi. Artinya kalau volumenya semakin besar, ini jumlah molnya sama, maka densitasnya kan akan semakin kecil. Artinya jarak antara molekul gas yang satu dengan gas yang lain itu sangat berjauhan. Dan volume dari gasnya itu bisa kita abaikan terhadap volume wadahnya. Ketika diletakkan sangat berjauhan, maka penyimpangan yang kedua ini, ya, ini bisa kita abaikan karena volume wadahnya memang sangat besar. Jadi volume gas nyata ini bisa kita abaikan terhadap volume wadah yang memang sangat besar dan pada jarak yang sangat berjauhan, gaya antaraksi ini relatif mungkin hampir tidak ada kalau diletakkannya cukup berjauhan. Jadi hanya pada kondisi tekanannya sangat rendah. Kalau tekanannya sangat tinggi, artinya volumenya juga semakin kecil. Kalau volume semakin kecil, volume gas nyata dibandingkan dengan volume wadahnya itu tidak bisa kita abaikan. Kemudian pada tekanan yang sangat tinggi, artinya jarak antara setiap molekul gas itu cukup berdekatan yang mengakibatkan adanya tarik-menarik atau tolak-menolak atau intinya adalah adanya interaksi. Hingga pada tekanan tertentu mungkin saja interaksinya ini sangat kuat. Ketika interaksi sangat kuat, maka nanti bisa saja gas itu berubah menjadi fasa cair. Karena kan yang membedakan pada cair gas itu sebetulnya adalah densitas. Ketika densitasnya sudah memasuki densitas untuk berubah wujud menjadi cair, maka tidak lagi kita menemukan wujudnya itu sebagai gas, tapi sebagai cairan. Ya, bisa dipahami ya. Yang pertama kondisinya tekanan rendah. Lalu bagaimana kalau dengan temperatur? Pada temperatur yang bagaimana gas nyata itu bersifat seperti gas ideal? Jawabannya apa kemarin? Temperatur tinggi atau rendah? Temperatur tinggi. Tinggi. Penjelasannya kenapa? Karena kalau rendah gas-gasnya bisa saling menempel gitu. Kalau tinggi kan energi kinetiknya tinggi, jadi bergerak bebas, terus acak dan saling menjauh. Ya, betul. Jadi kaitannya dengan energi kinetik ya. Pada temperatur tinggi, energi kinetik rata-rata molekul gas ini menjadi lebih besar. Akibatnya, jadi gambarannya
karena sangat besar sekali energi kinetiknya, tidak ada kesempatan bagi molekul gas itu untuk berinteraksi satu sama lain. Karena saking bergerak acak dan bertumbukan secara atau bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan gaya tariknya seandainya ada, itu jauh lebih besar energi kinetik rata-ratanya. Atau kasarnya kita tidak dengan temperatur yang tinggi tidak memberikan kesempatan gas-gas itu untuk berinteraksi satu sama lain karena gas selalu bergerak secara acak dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya. Jadi dua kondisi di mana gas nyata bersifat hampir seperti gas ideal itu pada temperatur tinggi dan juga pada tekanan rendah. Nah, untuk mengoreksi tadi kan tekanannya gas nyata itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan gas ideal. Nah, di sini ada namanya persamaan van der Waals. Sebetulnya ini kita harus mempelajari terlebih dahulu gaya antar molekul atau gaya-gaya van der Waals, nanti ada di bab setelah ini yang terakhir di semester ini ya. Jadi di sini intinya ada dua faktor koreksi. Kita harus paham apa makna A dan B di sini. A ini tidak perlu dihafal, datanya pasti diberikan, ya. Tapi yang pasti kita harus tahu maknanya. Parameter A ini koreksi terhadap tekanan. Tekanan ini menunjukkan seberapa besar frekuensi molekul gas atau partikel gas dengan dinding. Yang akan mempengaruhi tumbukannya dengan dinding itu kan interaksi. Ketika misalnya gasnya lebih ditarik oleh sesama molekul di dalam wadahnya, maka frekuensi tumbukannya dengan dinding akan berkurang. Jadi kita harus ingat A ini menerangkan efek interaksi antar molekul gas untuk koreksi terhadap tekanan. Semakin besar nilai A, artinya semakin kuat interaksinya. Ya, di ini A faktor koreksi terhadap tekanan. Kalau B ini faktor koreksi terhadap volume. Ya, karena kan volume gas pada keadaan nyata itu tidak bisa diabaikan. Artinya di sini sama ya, semakin besar nilai B, semakin besar ukuran molekul gas. Jadi secara umum misalnya dari satu golongan ini ya, dari helium sampai xenon nilai A-nya semakin besar. Artinya interaksinya dari helium sampai xenon ini semakin besar gaya antar molekulnya, yang paling besar adalah xenon. Begitu juga dengan volume. Ya, kalau volume kita sudah tahu trennya ya, dari tren periodik unsur, mungkin dari ukuran, kalau itu gas monoatomik, atau dari struktur ya, kita bisa membayangkan volumenya mana yang lebih besar. Tapi kalau dari gaya antar molekul, nah nanti kita bahas di bab selanjutnya. Oke, jadi ini kalau kita ubah, nah ini contoh slide terakhir. Perbandingan tekanan gas ideal dan gas nyata. Kita coba bisa hitung ini satu kondisi ini menggunakan persamaan gas ideal dan menggunakan persamaan van der Waals. Hasilnya berdasarkan perkiraan kita, prediksi kita, kalau kita hitung dengan persamaan van der Waals, hasilnya harus lebih kecil dibandingkan menggunakan gas ideal. Kita buktikan. Kalau menggunakan gas ideal, P sama dengan nRT dibagi volume. N-nya sini 6 mol, R 0,082, T-nya dalam Kelvin 150, volumenya 4 liter. Kalau dihitung, ini 18,5 atmosfer. Kalau kita gunakan gas nyata, tadi kan rumusnya P ditambah A N kuadrat per P kuadrat, dikali V per dikurangi NB sama dengan RT ya, nRT. Nah, dari sini kita cari P-nya sama dengan seperti ini, kita tinggal masukkan N-nya 6, R-nya 0,082, T-nya 150, volumenya 4 liter, N-nya 6 mol, B-nya ini diketahui untuk setiap gas berbeda 0,0511 dan itu. Entah yang mana yang betulnya 0,05. Oh, kita bisa lihat di sini, xenon ya, 11 ya. 0,0511, kemudian A-nya 4,19. Nah, kita masukkan ke sini hasilnya sesuai ya. Bahwa dengan tekanan, kalau kita menghitung menggunakan persamaan van der Waals, tekanannya akan selalu lebih kecil jika kita menghitung dengan tekanan dengan
persamaan gas ideal. Penjelasannya kenapa? Karena dalam gas nyata itu kan ada interaksi antar molekul yang akan mengurangi frekuensi tumbukan dengan dinding. Jadi tekanannya akan selalu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan menggunakan persamaan gas ideal. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Jadi sudah beres bab penjelasan terkait sifat-sifat gas. Nah, kita di sini lanjutkan dengan soal yang sudah saya upload ya semalam. Ada yang mau tanyakan dulu? Mau langsung latihan soal. Ini sudah cukup banyak saya coba rangkum soal-soal dari yang pertama ini 1 sampai 16. Saya ambil dari soal ujian tahun lalu. Ya. Ujian tahun lalu masih cukup dominan pilihan gandanya, tapi untuk sekarang kebanyakan soalnya esai terstruktur ya, tapi materinya kan kita bisa coba pelajari juga dari sini. Mungkin nantinya konsep yang sama, tapi kita tidak akan diberikan pilihan ganda seperti ini. Oke, kita coba yang pertama. Berikut ini diberikan 5 gas berbeda pada tekanan dan temperatur tertentu. Jumlah molekul yang paling banyak terdapat pada ini sebetulnya sederhana kan ya. PV sama dengan RT. Berarti N sama dengan PV per RT. Ya. Kalau kita misalnya bisa cepat mengoperasikan kalkulatornya atau sebetulnya kalau punya cukup banyak waktu, ya kita tinggal hitung kan ya, tinggal masukkan tekanannya di sini berapa, volumenya ada, kemudian temperaturnya juga ada. Tapi kalau misalnya untuk mempersingkat, kita tidak harus selalu memasukkan semua datanya. Kita bisa lihat di sini. Ini volumenya semua sama. Ya. Jadi, ini bisa kita sederhanakan pada volume yang sama. N itu sebetulnya pada volume sama, maka N sebanding dengan volume per tekanan per temperatur kan ya, karena ini konstan, R juga konstan, tidak perlu kita hitung masukkan ke kalkulator R-nya. Jadi di sini sebetulnya kita hanya lihat perbandingan P per T-nya saja. Ya, ini tadi sama. Yang mana nih jawabannya? Tanpa menggunakan kalkulator bisa nggak? Yang A, P per T-nya 1 per 273. Yang B, 1 per 273. Ini sama ya. Berarti jumlah mol A dan B pasti sama. 1 per 293. 2 per 323 ini sama dengan 1 per 1625 ya. Lalu 2 per 273 sama dengan 1 per 14 ya. Betul ya, 142,5 ya. Jadi tanpa menggunakan kalkulator sebetulnya kita bisa lakukan penyederhanaan. Yang mana jawabannya berarti? Mana yang paling besar? Yang E ya. Jadi konsepnya sebetulnya sederhana ini, kalau kita punya banyak waktu ingin coba mencari berapa mol sebenarnya ya tinggal kita masukkan ke dalam hukum gas ideal, persamaan gas ideal. Tapi kalau kita ingin mengefektifkan waktu sebetulnya tinggal kita lihat perbandingannya saja. Oke. Yang nomor 2 ini sama karena ini kan soalnya biasa kita buat ada 2 set ya supaya tidak sama semuanya. Jadi konsepnya pasti sama. Coba, nah yang ini bedanya apa? Tekanannya yang sama. Ya, jadi kita tinggal jadi pada P yang sama maka perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume per temperatur. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Volumenya setengah dibagi temperaturnya 323. Yang ini
setengah dibagi 300, berarti lebih besar yang B ya. Kemudian 2,5 dibagi 300 supaya jadi setengah, supaya sama. 5 berarti 60 ya. Kemudian berapa ini? 2 dibagi 323 supaya setengah bagi 4 berarti setengah dibagi ini kurang lebih 80-an. 80 sekian. Yang terakhir 1 dibagi 273 sama dengan setengah dibagi 142,5. Jadi semuanya faktornya yang atasnya setengah. Berarti kita cari pembagi yang di bawahnya paling kecil. Jadi jawabannya yang mana? Yang mana? Nomor yang C ya. 60 paling kecil. Kalau nggak yakin, pengen nyoba, penasaran ya, pakai persamaan gas ideal. Silahkan masukkan datanya. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini amonium nitrat terdekomposisi sesuai persamaan reaksi berikut. Perhatikan, apakah sudah setara atau belum persamaannya. N-nya 2 ya, H-nya 4, O-nya 2, O-nya 3. Oke, sudah setara ya. Penguraian sempurna padatan amonium nitrat dalam tabung menghasilkan tekanan 2 atmosfer. Yang ditanyakan, berapa tekanan parsial uap air di dalam tabung tersebut? Coba, tanpa menggunakan kalkulator, ini angkanya cukup mudah. Bisa langsung ditebak? Caranya gimana? Perhatikan dalam persamaan reaksi, ini masaknya ya harus jelas, karena itu akan berpengaruh pada nanti di sini. Kalau di soal misalnya tekanan total, berarti ya kita hanya lihat yang spesinya gas. Penguraian sempurna, berarti amonium nitratnya ini habis bereaksi, sehingga nanti di dalam tabung tersebut hanya terdiri dari dinitrogen monoksida dan molekul dan uap air yang tekanannya 2,4 atm. Ada yang kebayang? 2/3-nya ya, Bu? Iya, betul. 2/3-nya. Jadi, kalau ini cukup lah ya, mudah-mudahan dipahami. Mula-mula reaksi setimbang dari sini kita bisa, ini misalnya terbentuk sebanyak X, maka ini terbentuk sebanyak 2X. Ya, jadi, P totalnya, ini kan yang gas hanya produknya. P total sama dengan 3X sama dengan 2,4 atm. Maka X-nya 0,8. Ya. Yang ditanyakan adalah uap air. Uap air di sini 2X, berarti 2 kali, ini sama dengan 2 kali 0,8, 1,6 atm. Ya. Ini kalau sering latihan soal, polanya sebetulnya bisa kita baca. Ya. Jadi variasinya rata-rata jadi kita bisa punya petunjuk dari mana sih harus mulai mengerjakan soalnya. Ketika ada informasi misalnya mol total, tekanan akhir, kita coba lihat dalam keadaan setimbangnya, itu ada spesi apa saja, bagaimana perbandingan molnya atau perbandingan tekanannya, nanti kita akan temukan, oh nilai X-nya itu berapa. Nah karena ini gas, kita misalkan X ini adalah tekanannya. Ya, kalau biasanya kan kita pakai mol. Kalau nanti dalam pertimbangan boleh kita menggunakan X di sini adalah molaritas. Nanti menghitung ketetapan pertimbangan berdasarkan konsentrasi. Kalau di sini kita berbicara terkait gas, maka kan konsentrasinya bisa kita nyatakan dalam tekanan. Coba 3 dan 4 kan konsepnya mirip. Sudah bisa menjawab yang 4? Periksa dulu. Persamaan reaksinya 2, H-nya 2, O-nya 6. Ya, 3 tambah 3. Udah, sudah setara. Coba, tekanan parsial uap air. Yang ditanyakan sama uap air, tapi untuk reaksi yang berbeda. Berapa tekanan uap airnya? 1,2.
Ya, jadi sudah kebaca ya, tanpa kita jabarkan. Intinya di sini yang berfasa gas hanya ini 2. Dan ternyata tekanannya 2, atm. Ya, berarti X tambah X itu 2,4. Maka X-nya itu sendiri adalah 1,2 atm. Jadi soal tahun lalu ini harusnya relatif mudah nih. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan dipotong saja ya. Tanyakan seperti biasa langsung. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Campuran gas metana dan etana dalam tabung 1,5 liter memberikan tekanan 715 torr pada 150 derajat Celcius. Jika gas metana memiliki fraksi mol sebesar 0,22, maka jumlah molekul, yang ditanya jumlah molekul dalam metana dalam campuran tersebut berapa? Di sini kita punya volume, tekanan, temperatur. Berarti kan kita bisa dapat N total ya. N total, nRT berarti P 715, ingat diubah ke ATM dibagi 760, N R-nya 0,082, T-nya 150 ditambah 273. 423 ya. 423. Kemudian nRT. PP balik. PV. Maaf. Tekanan kali volume 1,5, R-nya 0,082 kali 423 ya. Coba dihitung berapa N totalnya. Berapa mol? Ada yang sudah? Berapa? Pakai coba kalkulatornya. Berapa molnya? 0,041. 0,041. Nah, ini dapat mol totalnya. Lalu di sini ada informasi fraksi mol metana 0,22. Maka untuk mencari jumlah molekul kita harus tahu mol metananya ya. Mol metana berarti fraksi molnya dikali dengan 0,041. Ini dapat sekian mol. Itu kalau mau langsung. Lalu jumlah molekul metana. Ini molnya berapa nih? 0,8, ini bukan 8,95. Nanti silakan tolong dicek lagi ya. 8,95 kali 10 pangkat min 3 berarti dikali bilangan Avogadro ya. 6,022 kali 10 pangkat 23 jawabannya coba berapa hitung? Sama enggak jawabannya satu sih mana ya? Jawabannya saya dapatnya 5,39 kali 10 pangkat 21. Silahkan dicek lagi aja. Tapi yang penting konsepnya paham ya. Kita cari dulu N totalnya, lalu untuk dapat berapa N metana maupun etana, berarti kalau metana 0,22 kali mol total 0,041, kalau ditanyakan etana berarti fraksi molnya 0,78 dikali 0,041 atau tinggal dikurangi 0,041 dikurangi mol metana ya. Ditanyakan jumlah molekul. Jumlah molekul berarti mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Saya
Coba yang nomor 6 sekarang. Soalnya mirip, konsepnya mirip, tapi yang ditanyakan di sini massa oksigen. Campurannya di sini sama, ada 2. Ada volume, tekanannya sudah atm, temperaturnya masih Celcius. Fraksi molnya oksigen juga sudah diketahui. Coba dihitung berapa jawabannya. Kalau pakai cara langsung, saya coba pakai konversi ya. Massa O2, nanti sambil sama-sama dihitung, berarti molnya. Molnya itu 38,6, volumenya 5 liter, dibagi 0,082 kali 298, ini mol. Mol total dikali fraksi molnya 0,4 dikali 32 berarti massa molar. Jawabannya berapa? Itu berarti ya. Silakan dihitung. Jawabannya berapa gram? Yang sudah? Berapa gram? 101,1, Bu. 101,1. Ya, sama jawabannya. Saya. Oke, selanjutnya nomor 7. Oksidasi amonia terjadi sesuai persamaan reaksi berikut. Cek, sudah setara belum? N-nya di kanan 4, belum ya. 4. H-nya 12, O-nya 6. Pada 127 derajat Celcius dan 1,25 atm, 40 ml NH3, ini ada 3 besaran, temperatur, tekanan, volume. Berarti di sini kita bisa cari berapa mol NH3 ya. Mol NH3 NRTPV 1,25 kali volumenya 0,04 dibagi 0,082 kali T-nya 127 ditambah gimana? Oke, dikali 127 400 ya. 273 ya kali 400. Nah, ini kita bisa dapat mol NH3-nya. Bereaksi dengan gas oksigen berlebih. Volume gas N2 yang dihasilkan jika diukur pada 25 derajat Celcius dan 1 atm adalah, berarti hitung dulu ini molnya, lalu mol yang ditanyakan N2. Ya, stoichiometry ini menggunakan koefisien dalam persamaan reaksi, mol N2 sama dengan 2/4 mol NH3. Nanti yang ditanyakan volume N2 sama dengan NRT, mol N2 kali 0,082, temperaturnya 298 dibagi tekanannya 1. Coba dihitung. Berapa liter dapatnya? Oh, di sini ada mililiter. Berapa mililiter? Kita samakan jawabannya. Jadi, satu soal hitungan. Coba untuk kerjakan bersama-sama supaya bisa mengecek jawaban kita sudah, atau langkah menghitung kita sudah benar atau belum. Yang sudah? Langsung konversi ke mililiter. Berapa? Berapa? Maaf, berapa? 1,83 nggak, Bu? 1,83. Angkanya mendekati tapi bukan 1, coba cek lagi. Yang lain ada yang sudah berapa? 18,57. 18, ya.
Coba nanti cek, makanya supaya 0,6 atau 0,7, oke lah. Ya, cek lagi. Nah, gunanya kita kerjakan sama-sama supaya tahu letak kesalahannya di mana. Angkanya tadi udah mirip 1,8, tapi mungkin apakah di kalkulatornya komanya seperti apa. Nah ya, 78 ini konsepnya harusnya sama. Coba perhatikan. Persamaan reaksinya, C-nya 8, H-nya 10, 20, oksigennya 26. Udah ya, setara. Sebanyak 25 ml gas butana, ini juga sama. Berarti ya ada volume, temperatur, tekanan. Kita bisa ubah dulu informasi butananya menjadi mol. Habis bereaksi dengan oksigen, ditanyakan oksigennya. Nah, kalau kita coba pakai langsung konversi, volume gas oksigen sama dengan mol oksigen. Maaf. Iya, mol oksigen. Reaktan ya. Mol oksigen sama dengan 13/2 mol butana. Mol butananya P-nya 2 atm 0,025 PV per RTR-nya 0,082, T-nya 57 ditambah 273. Nah, ini silakan dicari. Ini baru mol. Lalu jadi kali nRT 0,082 298 Kelvin dibagi 1 atm. Nah, coba ubah langsung ke dalam mili. Gitu kan ya? Kalau mau langsung ngitungnya. Berapa? Coba jawabannya. Berapa mililiter? 293,5. 200. Oke, sama 293, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu sampai nomor 8 ini? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Di sini ada tabel densitas oksigen pada tekanan 1 atm yang diukur pada berbagai temperatur. Ya. Berdasarkan data di atas, titik didih normal oksigen, ini kita hanya melihat mengamati data. Kira-kira titik didih normalnya berapa? Ada yang sudah paham belum? Apa yang dimaksud dengan titik didih normal? Yang pasti temperatur ya. Temperatur yang bagaimana? Temperatur pada saat apa? Ada yang paham? Titik didih itu kan artinya ada perubahan wujud ya dari cair ke gas. Jadi temperatur di mana tekanan uap air itu sama dengan tekanan luar. Itu kan kalau mendidih ya, ketika titik tekanan uap airnya itu sama dengan tekanan luar. Nah, tapi karena di sini ada normal, jadi ketika tekanannya itu 1 atm. Ini datanya sudah pada 1 atm. Lalu bagaimana cara kita membaca ini tabel. Nah, kita harus paham bedanya padat cair gas itu, tadi sudah saya singgung, sebetulnya itu yang membedakan, kita misalnya punya air itu kan kita temukan ada, bisa sebagai balok es, kemudian kalau densitasnya berubah, menjadi semakin kecil, berkurang, berubah wujudnya dari balok padatan es menjadi cair. Lalu kita misalnya naikkan temperaturnya, ada cukup banyak energi yang diperlukan untuk memutuskan gaya antar molekul pada cairan, nanti karena sudah terputus, jaraknya akan berjauhan, densitasnya semakin kecil. Jadi yang membedakan fasa padat, cair, dan gas untuk suatu
space untuk suatu zat itu adalah densitasnya. Jadi dari sini kita bisa lihat ada perubahan drastis kan ya. Kalau ini 1283 sampai 1113 ini densitas yang cukup tinggi, sangat tinggi lah. Tapi 432 ini ada dua daerah ya untuk besaran densitas yang mirip. Ini berarti fasanya itu adalah oksigen dalam keadaan cair karena ini kan titik didih ya. Ini untuk gas. Maka titik didih normal itu kita hanya bisa memprediksikan berada sekitar antara berapa? 90 sampai 100. Jadi ada perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ketika mendidih itu kan ada penguapan yang signifikan ya, berubah dari fasa cair menjadi gas. Temperaturnya berarti berada di antara kedua ini. Bisa dipahami nggak? Antara 90 dan 100. Dan kalau saya cari memang faktanya berada di daerah tersebut. Oke. Coba yang 10 sekarang. Ini harusnya sudah bisa langsung menebak. Titik didihnya antara berapa? Titik didih normal propana. Antara berapa sampai berapa? 225 sampai 250. Jadi jawabannya antara 225 sampai 250. Kita hanya bisa memperkirakan itu. Ya, rentangnya saja. Sini ada perubahan antara ratusan, ini cair, kemudian ini sudah berubah menjadi gas. Kalau kita cari ini titik didih normal oksigen, kalau tidak salah ini 90,20. Ini hanya sebagai referensi ya faktanya. Kemudian kalau propana itu 231 Kelvin. Jadi betul ya ada di antara rentang tersebut. Oke. 3 jenis soal lagi untuk soal tahun lalu. Tabung A berisi campuran gas CO2, SO2, dan O2. Jadi ada 3 ya. Masing-masing dengan jumlah mol yang sama pada tekanan 2 atm. Campuran gas ini dibiarkan berefusi menuju tabung B yang vakum. Setelah beberapa saat, tekanan di dalam tabung A tersisa 1 atm. Gas yang memiliki tekanan parsial paling besar dalam tabung adalah, ini aplikasi dari materi yang mana ini? Tidak bisa menghubungkan? Oh, ini sudah ada. Efusi. Ya, jadi ini tentang efusi. Kita tahu efusi itu misalnya laju A per laju B itu berbanding terbalik dengan akar massa molarnya. Atau intinya yang akan bergerak dengan cepat itu adalah gas yang ringan, yang memiliki massa molekul yang lebih kecil. Jadi awalnya ini kita punya misalnya ini tabung A berefusi ini dalam satu lubang ke tabung B yang vakum awalnya. Nah, ketika ini dibuka, nanti 3 gas tersebut pasti akan berlomba-lomba untuk menuju lubang tersebut berefusi ke tabung B. Awalnya ada 2 atm, sebetulnya itu tidak terlalu informasinya bukan di situ. Awalnya intinya di sini ada 3 gas dengan jumlah mol yang sama, lalu berpindah ke B. Ini ternyata di akhir masih ada yang bersisa ya. Jadi di kedua gas tersebut tidak kosong, masing-masing terisi dengan komposisi tertentu. Nah, yang ditanyakan itu adalah komposisinya. Yang ditanyakan di dalam tabung B yang memiliki tekanan parsial paling besar itu siapa? Artinya kan siapa yang paling cepat atau yang paling mudah berpindah dari A ke B. Yang paling banyak itu yang massa molekulnya paling rendah. Jadi jawabannya yang mana? Kebayang nggak? Oksigen, Bu. Iya, betul ya.
Jawabannya oksigen. Jadi kalau awalnya di sini ada CO2, SO2, O2, molnya misalnya sama. Tapi karena kecepatan masing-masing gas tersebut berbeda, otomatis yang paling cepat ini akan mengisi lebih dulu. Jadi kalau kita tutup di tengah jalan lubangnya, sehingga di sini jadinya 1 ATM masing-masing, di kanan juga 1 ATM, maka fraksi yang paling banyak di B ini adalah yang oksigen. Sedangkan di A, di sini yang akan tertinggal banyak, di sini yang paling berat, jadi SO2. Bayang ya? Jadi tidak harus selalu soalnya itu berupa hitungan, tapi kita harus bisa memahami konsep juga seperti apa. Ya. Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Kalau aku pakai persamaan gas ideal untuk nentuinnya, boleh nggak, Bu? Seperti apa? Kalau misalnya kan PV NRT, V-nya kan pasti sama, Ya. R konstan, T-nya juga sama. Jadi ngaruh ke N-nya doang. N kan tuh massa per MR. Jadi semakin besar MR-nya itu P-nya itu semakin kecil. Gitu, Bu. Bentar, tekanannya nanti silakan coba dihitung dulu. Saya belum nyoba dibuktikan pakai persamaan gas ideal. Kalau jumlah molnya sama, berarti variasi dari massa molar fraksinya, karena ini kaitannya dengan seberapa cepat. Kebetulan yang ini kita stop supaya yang tersisa itu di kiri 1 ATM, di kanan 1 ATM. Apakah kalau dengan cara tersebut juga berlaku yang sama kalau kondisinya lain, atau kalau jumlah molnya berbeda? Nanti coba dicek dulu ya, jawabannya sama nggak yang oksigen. Atau nanti untuk menguji apakah itu bisa diterapkan pada soal yang lain, coba buat contoh lain, acak misalnya gasnya bukan seperti ini. Sama nggak? Kalau misalnya sama ya berarti boleh kita gunakan seperti itu. Tapi kan sebenarnya ini tanpa harus menghitung ya, kita hanya perlu konsep, oh yang lebih cepat berpindah itu adalah yang lebih ringan. Ya. Nah, yang 12 ini juga menguji hal yang sama, tapi dibuat setnya berbeda. Soalnya berbeda, kalau ini menghitung. Suatu gas memiliki laju efusi 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan gas oksigen. Jadi misalnya gas A terhadap gas oksigen, SO2, ini akar dari, nah kita harus cari massa molar. Oh, ini langsung. SO2 berarti berapa? S32 ditambah 32, 64 ya. 64 dibagi massa molar A. Nah, ini sama dengan 2. Nah, 2 kali. Ya, atau RA sama dengan ini 64 dibagi massa molar A sama dengan 2 kali efusi SO2. Nah, coba massa molar A-nya berapa? Jadi yang cocok di antara kelima gas ini, mana yang massa molarnya sekian? Apa massa molarnya? Coba dihitung. 16. 16. Nah, berarti yang 16 yang ya. Yang 4. Ini 32, ini 2, ini 4. 4 ini 4. Nah, jadi nanti juga setahu saya sama ya, selalu ada 2 set. Tapi jangan khawatir karena konsepnya setara. Hanya saja dibuat dalam bentuk 2 soal yang berbeda. Nah, untuk menjawab 13, 14, 15, 16, sebetulnya ini kita harus paham dulu gaya antar molekul. Oke, sekilas lah ya kita. Nanti di hari Jumat kita masuk ke bab gaya antar molekul, cairan, dan padatan. Intinya, gaya antar molekul itu gaya yang terjadi ya di antara molekul. Sederhananya gini. Misalnya air. Ya. Air seperti ini. Kita misalnya punya 2 molekul
air. Yang dimaksud dengan gaya antar molekul ya harus di antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Kalau di dalam molekulnya ini, jadi ini kita sebut misalnya contoh, ini adalah gaya antar molekul ikatan hidrogen antara satu molekul air dengan molekul air yang lainnya. Kalau ini namanya gaya intramolekul. Di dalam molekul yaitu ikatan kovalen. Kalau ini gaya antar molekul. Ya. Bagaimana kalau kita bandingkan kekuatannya, gaya intramolekul pasti lebih kuat dibandingkan dengan gaya antar molekul. Ya. Jadi besarnya energi yang diperlukan untuk memutuskan dua gaya ini berarti lebih besar untuk memutuskan ikatan kovalen dibandingkan dengan gaya antar molekulnya. Nah, contoh gaya antar molekul ini kita bisa lihat dari gaya antar molekul apa yang terdapat di dalam suatu senyawa, itu kita lihat dari strukturnya. Jenis-jenis gaya antar molekul, pertama ada ion dipol, misalnya. Namanya itu dilihat dari senyawanya. Kalau ion dipol, contohnya misalnya kita larutkan NaCl dalam air. Nah, kenapa ini bisa stabil? Kita punya garam padatan NaCl, kita larutkan di dalam air. Kenapa bisa stabil? Karena ada gaya antar molekul berupa ion dipol yang menstabilkan ion-ion tersebut ada di dalam larutan. Air merupakan molekul polar. Nah, misalnya ini diikat oleh 6 misalnya. Sesuai dengan muatannya. Ion-ion positif dikelilingi oleh dari air, di sini yang parsial negatif itu adalah oksigennya. Lalu Cl- ini dikelilingi oleh molekul air tapi melalui H-nya yang bermuatan parsial positif. Nama gaya antar molekulnya apa? Karena yang berinteraksi adalah ion, lalu satunya lagi adalah molekul polar. Kalau molekul polar berarti punya dipol. Jadi gaya antar molekulnya adalah ion dipol. Yang kedua, kalau misalnya kita punya molekul polar dalam molekul polar, berarti gaya antar molekulnya adalah dipol-dipol. Nah, di dalam dipol-dipol, ini kan air dengan air, polar dengan polar. Ada yang namanya ikatan dipol-dipol khusus, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara H yang terikat dengan bisa F, bisa O, hanya 3 atom yang elektronegatif. Nah, H di sini ini akan berikatan kembali dalam molekul yang berbeda ya dengan F, O atau N. Tapi F, O atau N-nya di sini tidak harus selalu diikat lagi dengan H. Jadi intinya yang dimaksud dengan gaya antar molekul dipol-dipol khusus atau ikatan hidrogen adalah ikatan, kalau dari sini ya, antara atom H yang terikat dengan salah satu atom elektronegatif, lalu H tersebut terikat lagi dengan atom elektronegatif lain di molekul yang lain. Nah, di sini kebetulan oksigennya juga terikat dengan H. Ini yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Lalu, kalau dipol-dipol ya pokoknya antara molekul polar dengan molekul polar. Misalnya, apa ya contohnya? Di sini banyak non-polar. Oke, nanti kita lihat ya contohnya. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya selain dipol-dipol, ada yang namanya dispersi atau London. Ya, dispersi atau London sebetulnya ada pada semuanya. Tapi kalau pada non-polar kan nggak punya dipol, ya adanya dipol terinduksi. Ya. Gaya yang mungkin ada di dalam dipol, di dalam molekul non-polar itu adalah gaya dispersi atau London. Kalau misalnya berat molekulnya setara, kita bisa mengurutkan kekuatan ikatannya. Yang pertama, ion dipol itu jauh lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan dipol-dipol. Dipol-dipol lebih kuat dibandingkan dispersi atau London. Itu kalau muatan massa molekulnya setara. Tapi kalau tidak setara, bisa jadi yang satu punya ikatan hidrogen atau punya dipol-dipol, tapi yang non-polarnya itu berat molekulnya itu tinggi sekali.
Nah, itu bisa jadi London atau dispersi itu jauh lebih kuat ikatannya. Nah, apa hubungannya? Di sini kan kalau terkait dengan persamaan van der Waals, kita hanya perlu tahu kekuatan atau interaksi antar molekulnya. Semakin besar nilai A-nya, semakin kuat gaya antar molekulnya. Itu dulu saja. Nanti lebih jelasnya kita bahas di bab selanjutnya. Ya, jadi sekilas. Nah, kita berarti harus tahu kepolaran. Ya. Dari sini sebetulnya sudah terlihat molekulnya untuk 13, 14, 15, 16 rasanya sama. Dari C4H9OH butanol ada ikatan hidrogen. Jadi pasti antara molekul yang satu dengan molekul yang lain, ini gaya antar molekul yang dominannya adalah ikatan hidrogen. CO2 polar non-polar. Yuk, masih ingat? CO2, CS2, CH4. Jadi harus tahu kepolarannya supaya tahu gaya antar molekul yang dominannya apa? Dipol atau London. Non-polar. Tiga-tiganya ini non-polar ya. Ini berarti gaya antar molekulnya gaya London atau gaya dispersi. Nah, untuk gaya dispersi atau London semakin kuat, semakin besar massa molekulnya, semakin kuat gaya dispersi atau Londonnya. Kalau kita hitung CO2 ini 44, ini 3232. 64 ditambah 12, 76. Ini lebih kecil 16. Jadi kekuatan ikatannya kalau ini kan sesama dispersi ya. Berarti yang paling besar apa? CS2 lebih kuat gaya antar molekulnya dibanding CO2. CO2 lebih kuat dibanding CH4. Dispersi dengan ikatan hidrogen jauh lebih kuat yang ikatan hidrogen. Mana jawaban yang sama? C4H9OH, CS2, CO2. Yang C ya. Intinya di sini yang diminta dari terbesar, urutan dari terbesar untuk A. Dari terbesar artinya dari yang terkuat gaya antar molekulnya. Yang paling kuat ikatan hidrogen. Kemudian sisanya 3 di sini adalah molekul nonpolar. Jadi gaya antar molekul yang dominannya adalah London atau dispersi. Untuk London atau dispersi yang paling kuat adalah yang massa molekulnya lebih besar. Nanti kita lihat lebih jelas lagi di bab selanjutnya ya. Yang 14 sama, tapi yang diminta yang berbeda ini. Dari terkecil ke terbesar. Sama kan ya CO2, CS2, CH4. Jadi jawabannya yang mana? Ini hanya tinggal dibalik. Yang D ya. Ya. Satu lagi. Ini masih, oke. Ini agak berbeda. Tapi ada butanol, etanol, CH3Cl, C2H4. Nah, kalau ini B. B itu kan koreksi volume. Secara acak, nah, urutan gas-gas tersebut berdasarkan nilai B terbesar ke yang terkecil. Ini sebetulnya ini kita tidak pakai ini juga tidak masalah ya. Tapi ini hanya untuk mengkonfirmasi. Bisa nggak kalian memperkirakan volume mana yang paling besar di antara butanol, etanol, C2H4, etena, dan CH3Cl. Mana yang paling besar? Yang ukurannya paling ruah. Yang tidak bisa diabaikan volumenya. Yang mana jawabannya? Harusnya kalau untuk volume tidak terlalu mikir dibandingkan yang gaya interaksi. Kita hanya tinggal lihat dari besarannya saja. Dari strukturnya sih sudah kelihatan ya. Yang paling besar yang mana? C4H9OH. Oke. Dan OH, lalu yang kedua? Etanol. Yang ketiga? CH3Cl atau C2H4? CH3Cl. CH3Cl ya, karena Cl itu kalau kita tulis misalnya CH
Mungkin ini tidak terlalu jauh berbeda ya. Ini Cl, C2, H4. Kan ini tidak terlalu berbeda ya volumenya. Tapi Cl ini kan kita tahu ukurannya dibandingkan dengan ini misalnya ada 2C, yang satu Cl, jadi jauh lebih besar. Atau kalau misalnya kita cocokkan, yang B-nya paling besar ini adalah 0,1326, ini 0,0871, yang CH3Cl, nah ini tidak terlalu jauh berbeda ya, 0,0648 dengan 0,0582. Jadi sebetulnya tanpa melihat nilai B-nya, kita bisa prediksikan dari strukturnya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ya. Oke. Nah, hal yang sama juga ini, meskipun ini kelihatannya rumit, ada data. Tapi sebetulnya kita hanya perlu melihat struktur juga. Ini bisa betul. Ya, kita hanya perlu lihat dari sini saja. Dari faktor koreksi misalnya. Dari faktor koreksi A dan B, ini ada datanya. Temperatur kritis didefinisikan sebagai akar dari A per B. Urutan gas-gas di atas berdasarkan nilai temperatur kritisnya. Ini karena akar A per B, A-nya ada di bagian atas, misalnya kita lihat dari faktor A saja. Kalau kita urutkan kekuatannya, coba yang mana? Yang paling kuat, gaya antar molekulnya sudah bisa memprediksikan belum? Yang pasti yang ikatan hidrogen, ya. Di sini ikatan hidrogen ada dua. Ada etanol, ada butanol. Mana yang lebih kuat? Ingat, di semua molekul, baik polar non-polar, ada dispersi. Dan dispersi atau London itu semakin kuat kalau semakin besar massa molarnya. Jadi di sini memang yang paling dominan adalah ikatan hidrogen. Ini juga sama, ikatan hidrogen. Ya. Tapi yang membedakan mana ikatan hidrogen yang lebih kuat, yang massa molarnya lebih besar, dong, karena ada juga pengaruh dari gaya London. Jadi kalau kita urutkan, C4H9OH, ini kekuatan ikatannya lebih kuat dibandingkan C2H5OH, lalu ini sesuai dengan volume juga ya. Kemudian mana yang lebih, nah ini C2H4 polar atau non polar? Udah pasti polar ya. C2H4 polar non polar? Non polar. Polar. Kalau ini jelas non polar pasti sudah pasti yang dipol itu lebih, karena ini kan hampir setara ya massa molekulnya, ukurannya juga tidak terlalu jauh berbeda, kecuali kalau ukurannya jauh berbeda, maka yang meskipun non polar tapi kalau berat molekulnya tinggi, dia kekuatan ikatannya, gaya antar molekulnya bisa jadi lebih kuat dibandingkan molekul polar yang gaya antar molekulnya, yang massa molekulnya lebih rendah. Kalau ini kan hampir setara ya, tidak terlalu signifikan ruahnya perbedaannya. Jadi di sini urutannya CH3Cl jauh lebih kuat dibandingkan C2H4. Jadi sebetulnya hanya melihat dari faktor interaksi saja. Ini kan ada di bagian atas, pasti karena dari yang terbesar, ya A-nya yang paling besar, ya sesuai dengan urutan itu. Atau kalau mau dibuktikan, ya ini bisa kita pasangkan, ini berdasarkan interaksinya, ini kita tulis, ini adalah untuk C4H9OH, ini C2H5OH, ini CH3Cl, C2H4, sesuai dengan tadi dari volumenya. Ini kan yang paling besar butanol, etanol, lalu CH3Cl, C2H4. Boleh dimasukkan akar A per B-nya, hasilnya akan sama saja. Ya, jadi jawabannya yang mana? C4H9. Yang ini ya. Jawabannya yang. Jadi kalau nanti misalnya melihat soal tuh jangan dulu takut sama kelihatannya rumit gitu, padahal sederhana yang ditanya. Jangan kaget duluan sama soal. Oke, ini
contoh soal tahun lalu kurang lebih sudah memuat cakupan materi di gas ya. Tapi kalau misalnya kalian kurang merasa perlu banyak latihan, di sini saya coba tampilkan ini contoh soal yang mungkin mirip ya dengan kondisi ujian saat ini, berupa esai isian singkat soal yang terstruktur. Jadi biasanya katakanlah nanti yang diujikan 6 bab, berarti ya kemarin kan kuis 4 ditambah nanti ada 2 lagi, ya berarti ada 6 soal. Nah, satu soal itu bersatu untuk satu bab gitu, terstruktur, berkaitan satu dengan yang lain. Jadi pada umumnya misalnya seperti ini untuk bab gas, biasanya kita tulis sampai 6 subsoal atau 7 subsoal paling banyak ya. Oke, kita coba lihat satu saja. Amonium perklorat merupakan bahan bakar yang digunakan dalam pesawat ruang angkasa. Pada suhu yang sangat tinggi, bahan bakar tersebut terdekomposisi sempurna menjadi gas nitrogen, klor, oksigen, dan uap air. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang setara pada dekomposisi bahan bakar tersebut. Di sini sudah dituliskan, ini padat, ini gas. Ya, NH4, ClO4, solid, terdekomposisi, dipanaskan menjadi gas nitrogen dalam bentuk molekul diatomik, klor juga molekul diatomik, oksigen juga sama, dan uap air, H2O gas. Nah, ya, jadi produknya di sini semuanya gas. Tinggal kita setarakan. N-nya 2, H-nya 8, berarti ini 4, Cl-nya sudah 2, oksigen di kiri, 8 di kanan. Berarti oksigennya berapa? Di sini? 2 ya? Oke. Jadi intinya kalau stoikiometri, kita harus punya modal persamaan reaksi yang setara dulu. Sisanya kan sebetulnya sama berdasarkan persamaan reaksi. Nanti misalnya dalam larutan, persamaan reaksinya berarti melibatkan larutan. Dalam kesetimbangan, bisa dalam bentuk gas, dalam bentuk larutan. Intinya pokoknya kalau ada persamaan reaksi harus setara dulu dan perhatikan fasanya. Oke. Kalau ini sudah setara, baru lihat informasi lainnya. Hitung tekanan gas dalam satuan ATM yang dihasilkan dari dekomposisi 700 gram bahan bakar pada 800 derajat Celcius untuk mengisi tangki bervolume 60 liter. Semua gas diandaikan bersifat ideal. Nah, karena tekanan gas, di sini tekanan gasnya kan gas total ya. Ada 4 produk dari dekomposisi ini 700 gram. Berarti kita perlu massa molar NH4ClO4 ini berapa ya? NH4ClO4 117,49 gram per mol. Ya, berarti kita cari mol amonium perkloratnya. 700 gram dibagi 117,49. Nah, yang ditanyakan berarti kan harusnya kita cari mol masing-masing gas ya. Oke, kita tulis dulu mol amonium 700 gram dibagi 117,49 gram per mol. Berapa nih jawabannya? Berapa? 5,96. 5,96 mol. Oke. Jadi kita punya 5,96 mol amonium perklorat. Berapa mol keempat produk gas tersebut? Kalau kita misalkan saja X ya, ini akan terbentuk sebesar berapa? 1/2 X. Ini anggap misalnya X ya. Lalu Cl2 juga sama ya, 1/2 X. Oksigen 2/2 ya. Kan 2/2 X. Lalu air, uap air 4/2 X. Kalau kita jumlahkan, mol total
berapa X? 1/2 tambah setengah, 1 ditambah 1, 2 tambah 2. 4X ya? Artinya 4 dikali 5,96. Ya. Jawabannya berapa? 20 berapa? 23,84. 23,8. Nah, yang ditanyakan tekanan. Berarti P total sama dengan PV/NN total. Langsung aja. 23,84. NRT 0,082. T-nya 800 ditambah 273. Dibagi volumenya. 60. Coba dihitung berapa jawabannya. Tiga 4,9. 4,9. Oke, ya. Ini P total. Jadi kita cari dulu N totalnya. Makanya kalau misalnya kita salah fasa saja di sini, ini bisa kebiasaan liquid. Berarti kita akan nanti menghitungnya ini hanya 2X ya. Nanti ke bawahnya juga salah. Makanya penting untuk bisa mengubah ya keterangan di soal itu menjadi persamaan reaksi. Perhatikan fasanya. Oke, sekarang hitung massa jenis campuran gas pada B dalam satuan gram per liter. Gimana caranya? Massa jenis itu, massa jenis atau densitas, apa rumusnya? Massa jenis itu apa? Massa gas total berarti massa gas total dibagi volume. Volumenya di sini 60, langsung aja ya. 60 liter. Ini nanti dalam gram. Bagaimana cara mencari massanya? Massa total gasnya. Caranya gimana? Kebayang? Mencari massanya? Molnya dicari satu-satu ya. Berarti massa N2 sama dengan, tadi kan setengah kali 5,96 kali N28. Kemudian CL2 setengah dikali 5,96 dikali CL2 itu 35,5. Berarti 71 ya. Nanti silakan dicari. O2 berarti X atau X langsung. 5,96 dikali 3 kali 32, kemudian satu lagi apa? 2X ya. 2 kali 5,96 kali 18. Nanti ini silakan dijumlah ya. Ini massa dalam gram. Jadi massa jenis nanti berapa gram per liter. Saya tinggal cari satu-satu. Yang D, hitung tekanan parsial gas oksigen. Ini bisa dua cara sebetulnya. Bisa kita gunakan, kan kita sudah tahu ini tekanan total. Berarti kita bisa pakai fraksi mol. Fraksinya tekanan gas oksigen. Oksigen itu tadi berapa? 2X. 2 kali 5,96 mol dibagi mol totalnya 23,84 mol kali 34,9 atm. Ya, ini hukum Dalton. Tekanan parsial, penjumlahan tekanan parsial masing-masing gas sama dengan tekanan total. Atau kita bisa saja pakai persamaan gas ideal. Molnya berarti 2 kali 5,96 karena 2X. Kemudian kali R kali T, R-nya 0,08, T-nya 800 tambah 273 dibagi 60. Hasilnya akan sama saja. Ya, jadi bisa pakai dua cara. Boleh pakai. Nah, kalau pakai cara ini tergantung dari kalau ini B-nya betul, ya ini juga betul. Kalau misalnya ini ada kesalahan hitung, kita pakai persamaan gas ideal, ini otomatis masih betul, harusnya. Jelas ya?
Bu, Ya, silakan. kalau yang C boleh gak Bu pakai kekekalan massa? Jadi langsung 700/60. Harusnya bisa ya, sebentar. Karena ini reaksinya, oh ya, itu lebih sederhana ya. Kalau dihitung ini hasilnya kurang lebih 700 juga ya. Harusnya sama. Iya, Bu. 700. Boleh harusnya. Karena kita berbicara reaksi kimia biasa ya. Harusnya kan kalau sebetulnya dalam persamaan reaksi itu bukan hanya kekekalan massa, tapi kekekalan massa dan energi. Tapi karena massa yang berubahnya itu sedikit sekali, sehingga tidak bisa kita konversi ke jumlah energi yang besar. Tapi beda kalau kimia inti, perubahan massa sedikit saja itu bisa menghasilkan energi yang cukup besar. Boleh harusnya. Cara yang kedua boleh seperti itu. Ya, karena nanti kalau kita hitung juga ini sama aja. Oke. Yang E. Urutkan molekul Cl2, O2, dan H2O berdasarkan gaya tarik antar molekul. Mulai dari yang terkuat. Gimana caranya? Asal kita paham nilai A. Semakin tinggi nilai A, artinya gaya tariknya itu semakin besar. Jadi hanya tinggal kita lihat ininya saja. Dari yang terkuat. Dari yang terkuat ya berarti Cl2, H2O, dan O2. Ya. Jadi hanya perlu memahami A semakin besar, itu maknanya gaya tariknya semakin kuat. Nah, ini salah satu contoh nih yang saya sebutkan tadi. Air ini polar. Dia punya ikatan hidrogen yang dominannya. Dominannya ikatan hidrogen. O2 ini dispersi, ya, nonpolar. Cl2 juga sama kan ya, dispersi. Ini massa molarnya 18. Yang ini terutama massa molarnya 70 berapa? 1. Cukup berbeda ya, signifikan. Harusnya kan mungkin prediksi awal kita, air ini ikatannya jauh lebih kuat interaksinya dibandingkan dengan gaya dispersi. Ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan dispersi. Tapi itu kalau setara massa molarnya. Kalau ini kan cukup signifikan ya. Jadi makanya kita bisa lihat di sini bukan air yang gaya antar molekulnya paling besar, tapi dispersi. Ya. Kalau berbeda signifikan, bisa jadi yang dispersi dengan massa molekul lebih berat, gaya antar molekulnya lebih kuat dibandingkan molekul polar yang memiliki ikatan hidrogen, tapi massa molekulnya lebih lemah. Jadi ini harusnya tidak ambigu, karena di sini diberikan data A-nya. Jadi hanya menguji konsep ini saja. A semakin besar, maknanya gaya tarik itu semakin kuat. Oke. Yang dua lagi. Seandainya tangki gas bervolume 60 liter itu hanya berisi, jadi ini tidak terkait dengan atas ya, molnya itu 10 mol gas oksigen, tapi tidak bersifat ideal, volumenya 60, hitung nilai koreksi terhadap tekanan gas tersebut dalam satuan ATM agar memenuhi persamaan van der Waals. Nah ini biasanya kalau soalnya seperti ini rasanya di bagian awal tuh diberikan apa persamaan gas idealnya. Tapi ada yang sudah hafal belum? Intinya bagaimana cara mencari tekanan menggunakan persamaan gas ideal. Nih tadi masih ingat RT dibagi atau ini terakhir ya. P itu nRT dikali ini ya, kita kopikan. Jadi silakan dihitung. Yang ditanyakan tekanan kalau misalnya di sini N-nya 10, R-nya 0,082, T-nya
pada kondisi di atas ya. P-nya berarti kita pakai yang 800 tambah 273. Volumenya 60 liter. N-nya 10 mol. B-nya ini oksigen. Berarti kita pakai data ini. B-nya 0,03183 dikurangi A-nya 1,360 dikali 10 kuadrat dibagi 60 kuadrat. Nanti silahkan dicari. Kalian bisa bandingkan kalau menggunakan persamaan gas ideal 10 kali 0,082 nRT 800 tambah 273 dibagi 60. Harusnya yang gas nyata itu lebih besar tekanannya dibandingkan dengan gas ideal. Ya. Coba nanti dihitung. Ya, ada yang mau tanyakan? Bu, tapi yang pertanyaannya koreksinya ya, Bu. Nilai koreksinya. Itu nilai koreksi terhadap tekanan gas tersebut dalam satuan ATM. Berarti selisihnya ya. Agar gas memenuhi persamaan, sebentar. Seandainya tangki gas bervolume 60 ml hanya berisi 10. Hitung nilai koreksi terhadap tekanan gas tersebut agar gas memenuhi persamaan van der Waals. Yang kalian pahami seperti apa? Ini satuannya ATM. Agak ambigu ya. Agar gas memenuhi persamaan van der Waals. Kalau nilai koreksi terhadap tekanan itu bukannya yang N kuadrat A per V kuadratnya, Bu? N kuadrat per V kuadratnya. Nilai koreksi terhadap tekanan gas. Langsung gitu ya. Dalam satuan ini berarti bentar. Kalau N kuadrat per V kuadrat satuannya apa? Mol kuadrat per liter kuadrat. Sedangkan faktor koreksi itu sebetulnya hanya ada 2A dan B. Ini soalnya yang apa? Kata-katanya agak ambigu ya. Tapi yang seingat saya ini yang dimaksud itu kita hitung tekanan berdasarkan van der Waals. Kita gunakan data DE. Ini mungkin redaksi kata-katanya ya yang harus dikoreksi. Saya tidak ingat dulu apakah ada koreksi atau tidak. Tapi yang jelas di sini nanti gini aja. Kalau misalnya kalian diminta untuk menghitung berapa tekanan gas nyata, intinya harus menggunakan persamaan van der Waals. Dan di dalam persamaan van der Waals ini kan ada faktor koreksi A dan B. Ini pasti akan diberikan A dan B-nya. Dan hasilnya kalau menggunakan gas persamaan van der Waals, nilainya kalau kalian bandingkan, ini akan lebih kecil dibandingkan dengan gas ideal. Ya. Oke. Satu lagi. Hitung perbandingan laju efusi gas klor terhadap gas oksigen. Ya, seperti biasa, berarti yang ditanyakan gas klor terhadap oksigen. RCl2 terhadap O2 sama dengan O2 berarti 32 per 35,5 ya, berarti 71 ya, kurang lebih inilah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih ada 3 soal lagi, silahkan nanti dikerjakan kalau ada yang belum. Nah ini mungkin nanti kita bahas di akhir saja ya, setelah satu bab lagi, karena ini ada soalnya juga berkaitan dengan transisi fasa. Jadi di bab terakhir kita akan membahas tentang padat, cair, dan gasnya sudah, kita akan membahas cairan dan padatan. Ya. Jadi hari Jumat, kemudian cukuplah 2 pertemuan. Jumat dan Selasa depan beres, nanti terakhir di kuliah terakhir kita coba review kembali soal-soal untuk ujian kedua. Ya.
Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu sebelum saya akhiri? Ada? Tadi kalau volume ditentuinnya pakai apa, Bu? Volume yang mana? Volume si ininya, molekulnya gitu. Buat Ya. yang koreksi. Dari kalau misalnya sejenis, misalnya apa? Kalau katakanlah yang satu golongan gas-gas di dalam gas halogen, itu kan bisa kita lihat dari jari-jari. Lalu kalau misalnya gas monoatomik, gas mulia, kita bisa lihat berdasarkan jari-jari. Tapi kalau misalnya tidak sama, kita lihat dari, gambarkan saja dulu strukturnya, mana yang paling luas. Lalu kan kita sudah tahu ukuran masing-masing atom, misalnya antara Cl dengan C, lebih besar yang mana. Jadi kita lihat dari strukturnya dulu. Yang paling ruah, paling besar, yaitu volumenya pasti paling besar. Ya enggak? Kalau sejenis dan satu golongan, kita bisa menggunakan tren jari-jari. Tapi kalau berbeda, lihat dari strukturnya. Yang lebih besar, lebih panjang, rantai panjang, pasti volumenya lebih besar dibandingkan dengan gas, misalnya diatomik. Jadi benar-benar volume yang ditempati, yang dimiliki oleh gas tersebut. Kita lihat dari ukuran masing-masing atom sebetulnya. Tapi kalau perbedaannya strukturnya signifikan sekali, yang satu rantai karbon panjang, tapi misalnya ada gugus alkoholnya dibandingkan dengan misalnya molekul-molekul gas halogen, ya lebih ruah volumenya, volume ruang yang ditempati oleh gas atau volume gasnya itu sendiri pasti lebih besar yang rantai panjang. Bu, Ya. Kalau yang perbandingannya sama-sama volumenya ruah gitu, bisa pakai massa molarnya nggak? Massa molar harusnya bisa sih, karena massa molar juga kan sebanding dengan volume ya. F2 misalnya, F2 dengan Cl2 lebih berat yang Cl2, volumenya ya boleh dari massa molar, lebih singkatnya. Terima kasih, Bu. Yang tadi juga silakan dicek ya, kalau dari massa molarnya betul ya, massa molarnya cuman ini Cl ya tetap masih lebih ruah, lebih besar yang ini ya, C224 ya. Silakan nanti cek ya massa molar masing-masingnya sesuai atau enggak. Kalau ini massa molarnya lebih besar yang CH3Cl, Bu. Tapi, nah, berarti tidak selalu ya. Kalau yang sama berarti, kalau yang B-nya, kalau dari massa molar ini berapa? 24 ditambah 6 ditambah 16, 30, 46. Kalau ini 35,5 tambah 12 tambah 3. 40 masih, tapi tidak terlalu itu ya. Oke. Tapi pada kenyataannya di sini, ini kan sebanding ya. 0,0871 itu adalah miliknya etanol. Coba dicek. Oh, nah kita bisa lihat dari sini. Tadi dari kalau C2H5, kira-kira nih, C2H5OH. Nah, pertama dari struktur. Kalau yang sebanding, H3Cl, kurang lebih seperti ini. Coba bisa dibayangkan. Betul nggak? Yang volumenya lebih besar itu yang etanol. Ya, jadi sebetulnya kita lihat dulu dari, tapi ini jangan bisa saja karena ini lebih besar, Cl kan dibandingkan dengan H, meskipun ini kelihatannya lebih panjang kalau kita gambarkan, kita tuliskan dalam 2 dimensi seperti ini, tapi kan ukuran dari C dan OH di sini bisa saja lebih kecil dari Cl-nya. Tapi kan ini mungkin ada faktor ini setengah jari-jari H, setengah jari-jari C, dan ini juga sama ya dari faktor ikatan. Mungkin ini tidak jauh berbeda kan, kita bisa lihat perbedaannya juga tidak signifikan. Jadi ya memang mungkin faktor untuk yang perbedaannya tidak signifikan ya kita harus perlu data ya untuk bisa membandingkan. Oke.
Itu saja dulu mungkin ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi disimpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Tapi untuk Jumat depan, Jumat besok kita masuk dulu ke bab yang terakhir karena cukup panjang ya. Jadi kita selesaikan dulu, nanti seminggu terakhir baru kita banyak latihan soal. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya langsung tutup saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.